Oke, ya kita mulai untuk kuliah sore hari ini ya. Jadi untuk kasus kemarin ya, kasus 1 yang telah adik-adik kerjakan ya, itu adalah kasus yang merujuk pada obstruksi esofagus. Atau ya bisa ya ada foreign bodies ya pada esofagus. Itu juga benar ya. Hanya untuk istilah saja ya. Namun intinya itu terdapat sebuah sumbatan pada saluran cerna yaitu bagian esofagus ya. Jadi intinya demikian. Nah, kemarin kan peristiwanya kan anjing ya toh yang adik-adik dapatkan itu kan seperti ini ya, dari hasil ceritanya, dari anamnesanya, dari sejarahnya. Nah, di mana anjing ini setelah diamati ya lebih dalam disarankan untuk di ronsen. Makanya kemarin adik-adik disertai oleh adanya gambar ronsen kan gitu. Ya, hasil gambar ronsen pada daerah leher. Nah, setelah dilakukan observasi ya toh semuanya. Nah, ini adalah gejala yang kemarin kita ceritakan ya, gejala gerakan menelan yang berlebih ya toh, jadi mencoba untuk menelan. Karena anjing tersebut tahu istilah kelelekan ya, kelolotan. Nah, ya jadi ada yang tersumbat di daerah ya kerongkongan, nah, kelolotan ya atau kelelekan kan gitu ya. Nah, berusaha untuk menelan ya berlebihan. Kemudian mengais-ngais mulut ya atau menggaruk-garuk daerah mulut ya dan leher ya dan beberapa kali tersedak ya, dia tersedak. Nah, ini memang salah satu cerita dari kasus kemarin. Kemudian ada batuk ya dan keluar air liur ya dan panik di situ. Nah, kemudian ada gejala juga nafas agak berat dan dalam ya karena otomatis adanya sumbatan pada daerah esofageal ya itu pada anjing ini itu menekan kerongkongan ya menekan trachea. Nah, sehingga akan membuat jalur nafas anjing tersebut menjadi tidak normal ya, menjadi ada hambatan di situ. Dan temperatur tubuh meningkat. Berapa suhu normal dari anjing? 39-an ya. Itu sebenarnya normalnya. Ya, nah di sini kita berikan statement ya meningkat 38,5 ya, kemudian reaksi batuk makin parah. Nah, kemudian dari hasil ronsen itu seperti ini. Nah, ya yang kemarin ditelaah adik-adik. Nah, adik-adik bisa mengamati di sini ya dari image ya toh. Nah, ada tulang vertebrae cervicalis. Nah, ini kan tulang vertebrae ya. Ini os aksis ya toh. Ini os Ini os atlas ya, ini os aksis. Nah, kemudian ini vertebrae cervicalis 3, 4, 5 ya, 6 dan 7. Ya, jadi ini adalah ruas tulang vertebrae cervicalis. Ya, yang mana di situ ya. Nah, pada gambar di sini ya, ada dilihat ya di sini ya. Ini kan ada saluran nih. Ya, ini kan saluran ya. Tahu nggak yang radiolucens ini saluran apa? Ada yang tahu? Ya, tahu yang radiolucens ini. Ya, itu trachea. Trachea. Nah, betul ya. Itu trachea. Jadi rongga yang berisi dengan udara. Nah, ya trachea. Kemudian di sini pulmo ya, paru. Ya, kemudian di sini ada paru ya, pulmo di sini. Nah, ya. Oke. Nah, di mana letak dari sumbatan? Ini tentunya di saluran yang atas ini. Ini esofagus nih, yang atasnya ini ya. Nah, ya, ini adalah esofagusnya.
Oke. Yang Ya. belum bertatap muka dengan Prof. Darmawan. Belum. Nah, oke. Ya. Jadi di sini ada saluran esofagus ya yang di atasnya ini. Nah, dan juga adik-adik ketika mengamati ya, itu juga tampak ya, di sini ada vertebrae cervicalis ya toh. Ini vertebrae thorax ya toh. Nah, terus di sini ada tulang ekstremitas depannya. Jadi di sini nanti ada humerus ya toh, yang daerah sini scapulanya ya. Nah, ya ini agak samar ini ya, karena ini adalah humerus yang sebelahnya kanan kiri. Ini humerus kiri, ini humerus kanannya kan gitu ya. Dan seterusnya ya. Di sini ada pulmo ya toh. Ini jantung. Nah, ini kardia atau jantung. Nah, kemudian akhirnya dokter hewan ya menyarankan sebuah pembedahan. Karena tindakan pembedahan di situ menjadi sebuah solusi untuk bisa mengangkat atau mengambil ya corpora aliena yang terdapat pada rongga esofagus. Ya. Ketika adik-adik mendapati kasus seperti ini, tidak cukup adik-adik memberikan obat yang memicu hewan tersebut untuk muntah. Ya, jadi diberikan obat yang memicu muntah itu tidak cukup, ya. Nah, karena sumbatannya besar. Kecuali kalau kecil gitu ya, misalkan kelolotan permen atau kelolotan kelereng, nah, ya gitu itu mungkin bisa dikeluarkan. Tapi kalau sebesar itu harus dibedah. Ya, harus diangkat. Suaranya ya berisik ya. Pindah. Pak Sofio pindah, ya. Oke ya, jadi adik-adik tidak cukup ya ketika hanya memberikan obat untuk menginduksi muntah. Jadi memang harus dibedah tindakan yang tepat untuk bisa mengangkat corpora aliena yang masuk ke esofagus terlebih ukurannya sebesar tadi. Ya, nah karena memang ukuran esofagus sesuai anjing rasnya, ya breednya, yang mulai dari yang mini, medium sampai grade, ya itu memang berbeda. Jadi besar kecilnya corpora aliena itu nanti tentunya akan relatif ya karena ukuran dari esofagus itu juga berbeda ya. Tapi kalau dari ukuran tadi yang sebesar itu tadi ya memang harus dibedah ya. Nah, dari rongga faring ya sampai gaster ini harus adik-adik amati. Jadi harus adik-adik ingat ya bahwa posisi mana yang harus dilakukan tindakan pembedahan. Sehingga kan nggak mungkin bedah sampai ke daerah perut kan tidak ya, hanya pada daerah leher saja tadi ya, daerah yang bisa untuk dibedah. Jadi tidak sampai ke daerah dalam. Ya, jadi titik orientasinya adik-adik tentukan. Kemudian di cervical ya, awal ya. Ini di atas trachea ya toh, ini miring ke kiri. Nah, di sini nanti adik-adik menemukan struktur T. Nah, T ini adalah bifurcatio trachea. Nah, kan gitu. Adik-adik ketahui bahwa bifurcatio trachea ini adalah struktur yang pasti ada pada hewan yang pulmo ya, pulmo dexter maupun pulmo. Pembedahan yang kita lihat dari hasil
ya tidak sampai rasio ya. Nah, kemudian saluran trachea iya. Oke, halo. Ya, saya ulangi lagi ya. Oke, ya. Jadi saya ulang kembali ya, bahwa musculus longus colli itu terletak tepat di bawah basis ventral dari vertebrae thoracalis ya. Nah, di mana ini nanti ya musculus longus colli dan longus capitis ya, ini nanti akan memberikan tempat bagi jantung untuk nempel. Nah, oleh karena itu dia terletak di basis core. Adik-adik ingat bahwa core ya atau jantung itu basisnya kan di atas, ya apexnya justru di bawah, kan kebalikannya. Biasanya kan kita tahu apex atau puncak itu kan berada pada atas ya ujungnya. Nah, tidak berada pada bawah basis. Tapi kalau jantung basisnya itu yang di atas. Nah, kalau apexnya justru yang di bawah. Ya, jadi itu musculus longus colli dan longus capitis ya, dia nanti tempat menempelnya basis kardia atau jantung bagian basis. Dan ada mediastinum di esofagus ya, di kiri aorta ya, berdampingan dengan punggung pulmo ya, nah, sampai nanti ketemu dengan hiatus di diafragma. Yang di situ terdapat 3 hiatus kan gitu. Nah, tapi adik-adik ya, ini adalah letak dari esofagusnya. Jadi esofagus ya, dia itu nanti berjalan dari rongga mulut ya, kemudian leher, tepatnya di sisi dorsal dari esofagus. Jadi esofagus itu terletak di atasnya trachea, jadi tidak di bawahnya trachea. Ya, atau kalau kita itu esofagus terletak di bagian posterior, di belakangnya trachea. Jadi tidak di depannya trachea ya, esofagus. Dan dia nanti terus ya masuk ke cavum thorax ya. Nah, terus nanti sampai ke hiatus esofagus yang terdapat pada diafragma. Nah, dari hiatus esofagus nanti dia nembus masuk ke abdomen ya, perut. Ya, ini dia. Nah, sekarang bagaimana tindakannya ya? Kita harus mengetahui juga bahwa struktur esofag saluran pernafasan lain. Ya, jadi ada 3 lapis, yaitu lapisnya alois. Halo, putus ya?
Suara saya putus lagi ya tadi ya. Iya, Dok. Kok labil gini ya sinyalnya di hotel ya. Saya tak tethering aja kayak gitu. Gitu ya. Saya coba tethering. Oke. Oke ya, masuk ya. Suara saya sudah masuk jelas ya. Masuk, Dok. Sudah jelas, Oke, Dok. oke, oke. Oke ya. Nah, kita lanjut ke yang bagian sini tadi. Ya, jadi esofagus bagaimana dia saluran cerna. Jadi dia terdiri dari 3 lapisan ya. Dari yang paling luar adalah tunica adventitia atau tunica serosa ya, karena dia nanti yang memang menghasilkan cairan serous. Ya, jadi itulah kenapa organ jeroan itu terasa lengket pada bagian luar. Nah, karena di situ terdapat cairan serosa ya, karena disitulah lapisan serous ya, tunica adventitia. Kemudian struktur tunica muscularis atau otot polos yang sebenarnya. Ya, jadi untuk esofagus, bagaimana dari dulu belajar histologi ya, di sepertiga awal ini kan ada otot skelet. Kenapa dia otot skelet? Ya, karena dia tergabung ya, atau ada bagian perbatasan dengan lidah kan gitu. Ya, dengan lingua yang di situ ada otot-otot skelet ya, skelet muscle. Nah, sementara yang sepertiga tengah, nah ini sudah mulai ada campuran otot polos yang saling menyilang di sini ya. Nah, sampai nanti ke belakang ya dia akan didominasi oleh keberadaan otot polos. Nah, smooth muscle itu adalah tunica muscularis, ya lapisan yang tengah. Kemudian lapisan yang dalam adalah tunica mucosa, ya submucosa dan mucosa, yang mana di situ tentu ada fili-filinya, ya. Nah, ya terdiri dari epitel fili, ya squamous, ya berlapis. Nah, yang adik-adik juga akan temukan di situ ya ada esophageal gland proper, ya cardiac gland dan sebagainya. Ya, itu 3 lapis otot polos dari esofagus. Dan itu semuanya ya tentu harus diinsisi semua lapisan untuk mengambil corpora alienanya tadi ya. Nah, oke. Nah, dalam hal anatomi tematik ini, adik-adik harus mempelajari bukan berdasarkan tindakan klinis, tapi tindakan atau orientasi anatomis, di mana adik-adik harus mendeskripsikan ya apa saja otot kulit yang ketika dilakukan pembedahan, apa saja otot yang boleh atau diperkenankan untuk diinsisi, dan arteri apa saja yang harus dihindari, termasuk juga saraf ya. Nah, kemudian limfonodul apa saja yang adik-adik harus ketahui. Ya, karena itu yang akan meregulasi ya daerah pada leher. Nah ini dia sekarang. Untuk mencapai esofagus, ya adik-adik harus ketahui dulu adalah sulcus jugularis. Kenapa? Karena adik-adik harus menghindari adanya vena jugularis di situ. Ya, jadi sulcus jugularis ini karena dia adalah keberadaan dari arteri vena nervus. Ya. Nah, yang di situ dilindungi oleh muscle-muscle ya, oleh musculus-musculus. Nah, ya sulcus jugularis itu kan daerah yang sini nih. Nah, ya di sini nih. Nah, ya itu yang nanti adik-adik harus hindari. Kenapa? Ya, seperti ada di saat eutanasi kemarin, ya itu kan ketika adik-adik menginsisi, nah itu kan langsung ketemu dengan vena yang ada pada lapisan permukaan. Nah, itu yang jangan sampai terinsisi. Nanti ketika hewan itu hidup, tujuannya adalah untuk pembedahan. Nah, oleh karena itu waspadai adik-adik harus ketahui di situ ada sulcus jugularis ya, karena keberadaan dari vena jugularis di situ. Ya, dan tentunya nervus cervicalis. Oke. Ya, nah ini daerahnya ya. Nah, ini kan vena jugularis nih. Wah, ini adalah daerah sulcus jugularis. Nah, padahal di daerah sinilah tempat terjadinya obstruksi. Nah, jadi nanti insisinya ya harus perlahan. Adik-adik harus bisa menguakkan arteri, ya, menguakkan vena, ya, arteri dan nervusnya. Jangan sampai ikut terinsisi, kan gitu. Nah, di sini untuk osteologi, ya, posisi obstruksi terjadi di daerah sini. Nah, otomatis orientasinya adalah di daerah atas, ya, itu ada vertebrae cervicalis. Nah, kan gitu.
Di bagian kaudalnya ketemu dengan os scapula. Di bagian ventralnya ketemu dengan caput humeri. Ya, demikian. Ya, jadi posisi obstruksi di daerah sini. Tentunya untuk titik orientasi adalah os scapula, ya, os humerus, ya, dan vertebrae cervicalis. Oke, ya. Ya, jadi batasnya itu, ya. Ketika obstruksinya di sini, ya, maka batas dorsal atau batas atas adalah vertebrae cervicalis, ya, batas kaudal atau belakang itu adalah os scapula, ya, kemudian batas ventralnya akan ketemu dengan caput humeri, ya, os humerus, ya, yang di situ tentu terdapat tuberkulum, ya, mayor, minor, intermedius, ya, kalau pada kuda. Nah, sekarang ya ini adalah struktur scapula dan struktur humerus, ya. Sekedar review, ya. Adik-adik harus ketahui bahwa ini hewan adalah anjing. Anjing adalah hewan yang memiliki tuberkulum supraglenoidalis, ya. Sama, semuanya juga sama. Ya, tapi tuberkulum supraglenoidalis anjing ya ini lebih runcing, tidak membulat seperti miliknya ruminan maupun kuda. Ya. Nah, kemudian karena ini juga karnivora, maka ya fossa supraspinatus ya itu akan tampak lebih sempit dibandingkan fossa infraspinatus. Nah, ya, jadi fossa supra dengan fossa infra ini lebih luas. Fossa infra. Nah, ya karena dia karnivor. Oke ya. Nah, kemudian di sini adalah os humerus ya. Os humerus di mana yang sisi kaudal ya ada caput humeri, sementara yang sisi kranial adalah tuberkulum ya, mayor, minor, intermedius kan gitu. Ya, ini untuk tinjauan tulang. Nah, bagaimana dengan tinjauan miologinya? Tinjauan tentang sistem skeletal, muskuloskeletal ya, otot-ototannya. Adik-adik harus ketahui bahwa lapis pertama dari leher itu ada musculus cutaneus colli. Nah, musculus cutaneus colli ini tentunya adalah otot kulit yang melapisi leher. Nah, di situ setelah musculus cutaneus colli ini diinsisi, ya, maka adik-adik akan menemukan musculus brachiocephalicus, kan itu. Nah, jadi ototnya lebar, ya, tebal, nah cenderung lebar, yang di situ mendominasi daerah leher, karena dia akan membentang ya dari brachio, dari tangan ya atau lengan ya, bahu ya sampai ke daerah sepal, kepala. Ya, musculus brachiocephalicus, cleido cervicalis ya, bukan cleido occipital. Kalau cleido occipital itu yang cenderung di daerah leher. Nah, karena dia di daerah dekat dengan lengan, maka dia cleido cervicalis ya. Kalau cleido occipital ya cenderung ke daerah tengkuk dari kepala. Ya. Kemudian ada musculus sternocephalicus. Nah, ya, ini adalah untuk yang pembagian selanjutnya ya. Jadi ada dua kleido gitu ya, kleido occipital, kleido cervical ya, dan ada kleido mastoid ya. Dan ada kleido sepal kan gitu. Nah, kemudian adik-adik ya di sini ada apertura thoracalis. Apertura thoracalis itu adalah jalur masuk leher. Nah, di mana saluran-saluran seperti esophagus, trachea, vena jugularis, arteri carotis, nervus vagus sympathicus itu masuk ya dari leher menuju ke rongga dada itu yang melalui apertura thoracalis ini ya. Nah, apertura thoracalis kranial. Ya, nah ini adalah daerah apertura di mana makanan itu masuk ya ke rongga dada nanti tembus ke rongga perut. Nah, melalui hiatus esophagus gitu. Nah, kemudian juga ada musculus brachiocephalicus cleidobrachialis. Nah, ini dia ya, musculus brachiocephalicus yang cleidobrachial. Nah, kalau yang ke atas sonoi tadi ya, musculus brachiocephalicus cleidocervical. Nah, ya. Oke. Ya, itu otot lapis pertama. Setelah musculus cutaneus colli di insisi, dikuakkan. Ya, jadi lapis pertama ya setelah ini kan daerah epidermis ya kulit nih. Setelah epidermis dikuakkan ya ketemulah dermis ya jaringan ikat kendor longgar. Nah baru ketemu akan otot ya musculus cutaneus colli. Nah petunjuknya ya sayat kulit agak tengah ventral ya. Jadi cenderung lebih ke tengah sini, jangan di samping.
Karena kalau samping itu adalah sulcus jugularis. Nah, ya, jadi itu yang harus adik ingat ya untuk proses pembedahan ya, tidak hanya untuk bedah esofagus. Adik misalkan kan mesti menemukan ya, oh, dia ternyata tersedak ya, ada apa namanya makanan ya bolus di tracheanya. Nah, itu kan harus di tracheotomi ya, pembedahan trachea untuk mengambil benda asing yang terdapat pada trachea. Nah, pun sama seperti esofagus. Nah, bedanya esofagotomi ini ya karena dia letaknya di belakang dari trachea. Nah, makanya orientasinya pun berbeda dengan trachea. Kalau trachea enak ya, insisi cutaneus coli langsung ketemu trachea. Nah, tapi kalau esofagus dia harus berada di balik trachea. Jadi harus harus apa namanya? Harus menguatkan trachea ya. Tracheanya harus ditarik biar tidak ikut ya, biar ketemu esofagus. Ya, nah ya, sulcus jugularis ya yang harus adik-adik ketahui. Oleh karena itu disiasati dengan kulit agak ke tengah ventral kan gitu. Nah, ini dia ya titik orientasi untuk lapis kedua. Ya, ada musculus sterno-occipitalis. Nah, ini mungkin yang dulu kita tidak berikan ya. Nah, karena ini memang spesifik pada anjing kan gitu ya. Jadi ada sternosepal dan sternomastoid. Nah, ini apa namanya? Ini ya apa bagian dari Cleido brachialis sebenarnya ya. Ada sternosepal dan sternomastoid. Yang kita berikan di ruminan kan ada sternohyoid dan sternotiroid kalau yang dulu ya. Nah, kalau pada anjing ya, ini kita bisa membedakan ya adanya sternocephalicus dan sternomastoideus ya. Nah, jadi juga ingat ya, di sini ada musculus omotransversarius yang mana itu otot pada balik dari musculus brachiocephalicus. Nah, ya, ini adalah otot lapis kedua. Nah, ini dia ya ketika dilakukan proses pembedahan ya. Nah, iris ya, yang diiris adalah yang diinsisi adalah kulit ya, kemudian musculus cutaneus coli. Nah, dan yang ketiga adik-adik akan menemukan jaringan ikat dengan panah warna hijau kuning. Inilah fascia superficial ya. Fascia superficial ini adalah lapisan ya, namanya fascia ya, jadi lapisan dia pembungkus ya, jaringan kendor ya, jaringan fibrus ya, kendor yang dia terdapat pada permukaan ya, fascia superficialis. Ya, nah ini yang warnanya putih-putih ini adalah fascia superficialis ya. Tampak di sini sternocephalicus dan sternomastoideus ya, otot yang pada lapis kedua tadi. Setelah musculus cutaneus coli dan brachiocephalicus di insisi. Nah, bagaimana dengan lapis yang ketiga? Nah, lapis ketiga adik-adik akan menemukan otot pengunyah ini ya, yang membantu menelan juga ya. Ada sternohyoid dan sternotiroid. Nah, atau keduanya bisa disingkat musculus sternotirohyoideus. Ya, nah ini ada di lapis ketiga dari otot ya leher yang harus dikuatkan ya untuk adik-adik bisa menemukan mana esofagus. Oke, di samping itu ya ini ada musculus intertransversari ya. Jadi musculus intertransversari ini tentunya ada di antara processus transversus dari vertebrae cervicalis. Memang ini tidak terlalu berkepentingan karena tidak ikut di insisinya, karena yang mesti di insisi adalah di daerah ventralnya sini. Ya, karena di sini ya ini ada orientasinya ini trachea ya toh. Nah, otomatis di atasnya inilah terdapat esofagus. Oke, ya. Ya, nah, kemudian adik-adik juga akan menemukan ya ada musculus scalenus ya. Nah, ada scalenus dorsal ya, dan ada scalenus ventral. Ya, nah musculus scalenus ini kan kemarin kan ada scalenus supracoste ya, minimus ya, dan primacoste kan gitu ya. Nah, atau cukuplah ya semuanya ini adalah musculus scalenus ya, kumpulan dari otot-otot scalenus. Nah, itu adalah masih di lapisan ketiga sebenarnya ya. Nah, kemudian di sini juga akan ditemukan limfoglandula cervicalis superficialis. Yang dulu adik-adik sudah dapat di bagian kaki depan ya, bahwa ini yang akan membantu meregulasi sistem limfatik ya pada daerah leher. Oke. Ya, kalau rectus thoraxis ini dia yang nempel pada os sternum ya.
Jadi ini kan os sternum nih. Nah, kemudian ini os costae. Nah, musculus rectus thoracis yang di daerah sternum sini ya, yang nempel di daerah sternalis ini. Oke. Nah, kemudian ketika hewan tersebut direbah dorsal ya, dalam kondisi apa namanya? Ini apa? Terlentang. Nah, ya. Maka posisi secara medial itu akan tampak seperti ini ya, ketika semuanya diinsisi pada lapisan yang ketiga ya. Jadi ada musculus sternothyroideus ya, atau dia yang awalnya tadi terdiri dari musculus sternothyroid dan sternohyoid. Nah, dia diinsisi nih ya, menjadi dua bagian sudah ya. Ini yang harus dikuakkan untuk nanti menemukan esofagus. Nah, ini kalau kita apa namanya perinci lagi ya, waspadai di sini ada struktur arteri vena yang tampak ya. Nah, jadi ada arteri carotis communis ya toh di sini. Nah, dan nervus vagus sympathicus. Nah, yang ini tentu menjadi arteri penting yang jangan sampai terinsisi. Nah, ya kalau terinsisi bahaya. Ya karena itu yang paling besar pembuluh arteri di daerah leher. Nah, oke. Ya, nah ini kalau orientasi dari samping ya. Ada arteri carotis communis ya toh. Nah, ini yang nervus vagus sympathicus. Ya, kemudian ini adalah musculus longus capitis ya toh. Nah, tentunya di sini adalah ya yang atasnya sini longus atlantisnya ya. Nah, ini tentu musculus longissimus ya toh. Ini pun sama longissimus ya. Longissimus capitis dan longissimus atlantisnya. Oke, ya. Ada yang tahu nggak? Ini kira ya ini esofagus ya. Nah, ini esofagus. Ada yang tahu nggak ini apa ini yang warna putih ini? Ada yang bisa menyebutkan? Masih ingat? Masih ingat? Itu adalah nervus cervicalis. Ya, nomor 6 ya toh, nomor 7 dan nomor 8 kan gitu. Ya, dia kan diapit oleh musculus longus. Ya, longus capitis dan longus atlantis kan gitu. Nah, ya, ini ada keberadaan nervus cervicalis. Oke, ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat kadaver ya, ini esofagus. Ya. Nah, kemudian yang biru ini adalah vena jugularis. Oke ya. Dan ini adalah yang biru-biru ini, yang kuning-kuning ini adalah nervus cervicalis tentunya. Nah, kemudian yang merah ini arteri carotis communis ya, yang kuning yang memanjang ini nervus vagus sympathicus. Nah, kemudian ini adalah musculus scalenus. Nah, ya jadi inilah kenapa adik-adik kalau mencari esofagus itu harus hati-hati. Kenapa? Karena dia berada berdekatan dengan carotis communis. Nah, jangan sampai dia terinsisi. Ya, oleh karena itu adik-adik ketika pembedahan yang harus dilakukan adalah mempreparir ya atau menguatkan, mengamankan dahulu arteri nervus venanya. Ya, biar dia jauh dari organ target ya. Operasi apapun. Ya, jangan sampai adik-adik langsung main sikat, langsung main apa sobek saja ya. Jadi harus dikuatkan dahulu ya, mana arteri ya, mana nervus, mana vena, biar tidak ikut terinsisi ya. Oleh karena itu di sini ada bagian yang penting ya, arteri carotis communis, vena jugularis, nervus vagus ya, plexus brachialis yang merupakan kumpulan nervus. Ini yang harus dihindari ya. Nah, letaknya adik-adik harus ketahui ya berdasarkan longus capitis, scalenus dan sternocephalicus sebagai titik orientasinya. Nah, ya. Jadi otomatis ya daerah ini yang harus diinsisi, harus dibedah. Nah, itu dia ya. Ketika kita perbesar pada bagian ventral leher, ya ini ada esofagus, trachea ya toh. Nah, kemudian ini ada nervus juga nih, nervus pharyngeus ya. Cabang dari nervus laryngeotrachealis. Ya nanti akan bercabang menjadi nervus laryngeotrachealis. Nah, ya. Kemudian ini organ esofagusnya ya, yang tampak di situ. Nah, kemudian, nah ya, tepat di samping esofagus ada arteri karotis di sini. Ya, arteri karotis communis dan di sini ada nervus
vagus simpaticus ya, makanya harus hati-hati. Ini trachea, nah, ini adalah otot sternotiro dan sternohyoid ya, ada musculus sternotiroid dan musculus sternohyoideus ya. Oke. Nah, kemudian suplai arteri dan vena di esofagus ya, ini memang pada dasarnya ya dipengaruhi secara mayor ya oleh arteri carotis communis. Nah, di mana arteri carotis communis nanti akan bercabang ya menjadi arteri tiroidea cranialis dan glaucaudal. Nah, kemudian ada arteri esofagus juga ya yang dia dicabangkan dari aorta ya. Nah, atau truncus brachiocephalicus yang mencabangkan dia. Nah, sehingga inilah nanti yang akan memberikan nutrisi sepanjang esofagus. Nah, bagaimana dengan venanya? Ya, venanya mengikuti nama arterinya ya. Nah, dan ada tambahan. Di daerah toraks dulu ada adik belajar ya, ada vena asigos. Ya, yang ada di sisi atasnya pulmo itu loh ya, vena asigos. Nah, itu selain berasal dari sumsum tulang belakang dari vertebrae, vena asigos itu juga memberikan apa namanya pembuluh balik dari esofagus. Nah, yang nanti akan kembali ke jantung ya melalui vena cava. Ya. Dan ada pembuluh limfatik ya selain limfoglandula cervicalis superficialis ya ada ligamentum limfoglandula retrofaringeal ya. Ada deh masih ingat nggak limfoglandula retrofaringeal letaknya di mana? Ada yang masih ingat? Letaknya dia di belakang limfoglandula apa? Ada ingat? Ayo, di mana Kor? Ingat Kor? Korinya kelindas, woy. Ayo, ada ingat di mana letak limfoglandula retrofaringeal? Ada dek pernah menekan ini kan tentunya ya. Nah, dulu limfoglandula retrofaringeal itu kalian sempat memegang kadavernya atau sudah keburu online ya? Online, Dok. Iya, kayaknya keburu online ya. Iya ya. Jadinya repot ya. Ya, jadi limfoglandula retrofaringeal itu terletak di belakang dari limfoglandula mandibula. Ya. Nah, jadi di sini kan ada limfoglandula mandibula ya beserta glandula mandibula. Nah, tepat di sisi posteriornya itu ada limfoglandula retrofaringeal. Ya, jadi kalau di depan dia ada limfoglandula retrofaringeal, dari belakang ada cervicalis superficialis limfoglandula yang akan membantu meregulasi ya daerah leher. Ya, baik itu terjadi infeksi ya, apa itu namanya sakit tenggorokan ya, radang tenggorokan dan sebagainya. Maka itu adalah tugas dari dua limfoglandula itu yang membantu meregulasi ya. Nah, ini dia ya, ini trachea ya toh, sepanjang ini trachea ya. Kemudian ini adalah arteri tiroidea cranial ya toh. Kalau yang ini tiroidea caudal. Nah, ya, jadi sepanjang trachea. Nah, trachea ini ada di depannya. Berarti di baliknya sono itu adalah esofagusnya ya. Nah, ini esofagusnya nih di baliknya. Nah, tentunya kalau ada adik membedah ya tolong ini dikuatkan ya. Makanya dia harus dijembreng kayak gini nih ya, dipisahkan. Ya, arterinya. Jangan dibiarkan ngumpul. Karena kita bedah itu kadang kan ini ya, bagi adik-adik yang mungkin masih perdana mendapatkan case seperti ini biasanya itu kagok. Kagok itu nanti akhirnya gupuh. Nah, gupuh ketika insisi itu tiba-tiba meredek itu ke iris ya, arterinya itu luar biasa. Nah, oleh karena itu adik-adik yang harus dilakukan ketika pembedahan harus digambar. Ya, diingat, direview ya. Terus habis itu setelah direview diingat ya, pisahkan arteri vena nervusnya biar tidak ikut terinsisi pada organ target. Ya kan gitu. Nah, ini adalah gambaran venanya. Di mana vena yang terbesar ini adalah vena jugularis kan gitu ya. Nah, ini sama tetap ini adalah trachea ya toh, esofagusnya ada di baliknya.
Ya, ini tiroid kranial ya toh. Ini tiroid kaudal ya, vena. Dan ini adalah vena brachiocepal ya. Vena brachiocepal ya, ini vena jugularis. Nah, nanti semuanya akan kembali ke sini melalui vena cava cranialis kan gitu. Nah, ya. Wah, ini ya kalau dari samping ya. Ini leher ya toh. Nah, ini venanya ya, ini pulmo ya toh. Ini jantungnya kurang lebih. Nah, hingga nanti dia venanya ada di sini ya kembali ya. Ada vena cava caudal ya, ini vena asigos ya. Baik dia yang dari vertebrae ya toh maupun dia yang akan juga sejajar dengan esofagus. Nah, nanti dia akan masuk lagi ke jantung ya. Nah, ini masuk lagi kembali ke jantung. Nah, jadi ini esofagus memanjang seret gitu ya. Nah, posisi kelelekannya, kelolotannya itu daerah sini. Ya, posisi kelolotan. Nah, ini untuk nervusnya ya. Nah, nervus yang ada adik harus ketahui ya. Ya, pertama dari depan ya, ini ada faring, ini laring. Jadi tidak hanya nervus vagus. Nervus vagus itu hanya untuk saluran cerna ya. Tapi adik-adik juga harus mengetahui di sini ada nervus faringeal. Nah, yang nanti akan menjadi laryngeus recurrent ya. Nah, ya. Jadi ini nervus faringeal ya toh. Nah, ini nervus faringeal nih yang di sini nih ya. Nah, dan ini adalah laryngeus recurrent ya. Atau ada yang menyebut laryngeus caudalis. Nah, juga sama. Ya, ini yang akan membantu ya di mana tenggorokan kita itu memberikan perintah untuk apa namanya menelan ya toh atau batuk ya karena tersedak ya dan sebagainya. Ya, karena diperintahkan oleh nervus ini. Dia juga bekerja secara simpatis dan parasimpatis ya, sama saja. Ya, nah ini untuk nervus di esofagus tidak hanya nervus vagus sebagai cabang yang tidak hanya nervus vagus sebagai nervus yang utama, karena nervus vagus ini juga mencabangkan nervus faringeal ya, laryngeus recurrent ya, ada juga nanti laryngeus caudalis ya, kemudian ada truncus vagus dorsal et ventral. Ya. Nah, ini adalah nervus vagus ya, cabang-cabang nervus vagus. Nah, ini adalah daerah sekitar apertura. Ketika kita lihat tinjauan anatominya seperti ini ya. Nah, ini adalah tulang leher ya toh. Kepalanya ada di sini ya. Kepalanya di daerah sini ya toh, ini tulang leher, ini tulang toraks ya. Yang lubang besar menganga ini adalah trachea, atasnya yang mengkerut ini berarti esofagusnya kan gitu. Nah, tentunya di sini ada nervus vagus yang dia berjalan bersamaan dengan arteri karotis. Nah, nervus vagus nanti mencabangkan beberapa nervus untuk memberikan inervasi kepada esofagus. Apa saja? Nervus pharyngica boleh ya, atau pharyngealis boleh ya. Nah, kemudian nervus laryngeus recurrent boleh ya. Ada juga nervus laryngeus caudalis juga boleh ya. Nah, ada truncus vagus dorsal et ventral juga ada ya. Ya, truncus vagus atau truncus vagal dorsal et ventral juga ada. Ya, arteri cervicalis superficialis ini tentunya juga ada karena dia kan juga memberikan vaskularisasi untuk bersama dengan lymphoglandula cervicalis superficialis ya, sama. Oke ya, ini adalah gambaran yang lain ya. Jadi letak sumbatannya ada di sini ya. Nah, maka praktis yang harus adik perhatikan ya untuk organ arteri jari pembuluh arteri maupun venanya adalah ini ya, carotis communis yang paling utama ya, kemudian ada arteri tiroidea caudal ya, kemudian arteri tiroidea cranial ya. Nah, ini harus dihindari. Nah, kemudian nervus-nervus yang lain ya tentunya nervus vagus tadi ya, pharyngica, laryngeus recurrent ya, dan di sini bisa jadi ada nervus phrenicus. Ya, nervus phrenicus ini nanti yang akan menuju ke diafragma. Nah, ya, akan mencabangkan sampai ke diafragma. Oke. Ya, kemudian ini adalah nervus cervicalis yang saya sampaikan tadi ya. Dia cabang dari nervus accessorius yang dia terletak pada saraf-saraf spinal. Nah, jadi nervus cervicalis 5, 6, 7, 8 ya.
Ini juga adik-adik harus ketahui lokasinya ya, biar tidak sampai teririsnya, terinsisi. Nah, operasi esofagus dilakukan dengan prinsip-prinsipnya penanganan jaringan yang lembut. Ya, maksudnya lembut ini karena kan dia kan saluran cerna. Nah, sehingga adik-adik harus memelihara kelembapan atau ininya, konsistensinya, jangan sampai kering. Ya, lapisan serosanya jangan sampai kering. Ya, nah, karena akan sangat berbahaya ya. Makanya harus direhidrasi terus. Ya, diberikan ini pembasah ya di situ. Kemudian meminimalkan kontaminasi. Ya, sebagaimana prinsip bedah harus aseptis. Jadi harus seminimal mungkin terjadinya peluang tercemar ya atau terkontaminasi ya bakteri. Makanya harus istilah kaidah aseptis harus dipegang teguh saat melakukan tindakan pembedahan. Ya, pemilihan dan aplikasi bahan jahit yang tepat ya atau penggunaan electrocauter ya. Jadi milih benang jahit ya tentunya harus sesuai. Ya kalau menjahit esofagus ya harus benang yang absorbable kan gitu ya. Nah, bahannya kan bisa berasal dari kolagen ya, berasal dari polikaprolakton dan sebagainya itu ya. Nah, kalau menjahit sisi luar ototnya ya silakan bahan yang non absorbable kan gitu. Nah, pun dengan insisinya ya, pisau itu juga harus tajam, jangan sampai pisau yang tumpul ya. Karena membedah otot itu tidak bisa pakai ini pisau yang tumpul, bisa lama kerjaan kita kan gitu. Pengembalian jaringan yang akurat. Nah, maksudnya adalah penjahitan itu kalau kita membedahnya dari luar sampai ke dalam itu kan lapis demi lapis. Nah, ya kita kembalikan ketika kita menjahit. Nah, ya, jadi menjahitnya pun lapis demi lapis, mulai dari dalam ke luar, jangan dari luar ke dalam. Kalau dari luar ke dalam jahitnya, ya nggak ketutup. Ya, yang luar doang kamu tutup, yang dalam belum ditutup kan gitu. Jadi kalau ingin sisi dari luar ke dalam, kalau jahit ya dari dalam ke luar, ya jadi lapis ke dalam ke lapis yang terluar. Ya nanti tidak sampai ya terjadi ini ya proses penyembuhan luka yang lama. Ya, jadi kita meminimalkan proses peradangan yang tinggi postoperatif. Nah, ini dia dilakukan ya. Pada lapis pertama yang diisi adalah tentunya musculus longus colli. Kok longus colli, sorry. Cutaneus colli. Nah, ya. Baru nanti akan ketemu musculus brachiocephalicus kan gitu. Nah, di sini harus diwaspadai adanya vena jugularis. Nah, makanya insisi itu jangan langsung terlalu dalam ya. Harus ada insting insisi yang tepat. Jangan terlalu dalam, nah, sehingga nanti adik-adik bisa mengetahui kalau sudah menemukan tanda arteri, nah, baru nanti dikuakkan. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan saya sih, memang untuk membuka jalan ya insisi pakai pisau. Nah, baru untuk selanjutnya saya pakai gunting, ya. Karena kalau pakai pisau nanti saya khawatir bablas kadang-kadang. Nah, jadi saya pakai gunting ya, saya guntingi gitu jaringan-jaringan fasianya ya. Nah, baru saya kuakkan. Kalau dikuakkan kan tinggal dibuka-buka gini aja ya. Nah, kalau di insisi bereng ya, nah itu memang rawan terjadi kebablasan ya. Istilah kebacok itu juga ada ya. Teriris pisau. Nah, kemudian adik-adik harus mencari di mana ya esofagus. Nah, tentunya dia ada di balik dari trachea, ya, di dalam, ya. Kemudian harus diangkat ke permukaan. Nah, kemudian di sini ya, oh ini esofagusnya setelah diangkat ternyata dia ada yang menonjol, ternyata berisi ya oleh sumbatan tadi yang berupa tulang, ya, yang diemut-emut oleh si anjing ya. Nah, kemudian setelah itu tulangnya diambil, ya, esofagusnya dijahit, setelah dijahit dikembalikan masuk ke dalam. Nah, kan gitu. Nah, 3 lapis ya yang harus dijahit. Apa saja lapisannya? Nah, kalau menjahit itu harus dari dalam ya lapisan mukosa, muskularis dan adventisia. Nah, itu harus semuanya harus kena ya, jangan sampai cuma ujungnya doang atau lapisan serosanya doang yang paling luar doang, jangan ya. Harus ketiganya harus terligasi.
Ya tujuannya ya tentu biar nggak bocor ya. Nanti jangan-jangan makan terus dia keluar ya. Akhirnya ngendon di leher kan gitu. Kalau misalkan nggak rapat dalam penjahitan ya. Oke. Ya, kemudian jahitan pertama jaringan mukosa disatukan ya kembali berkelilingnya jadi bisa lapisan jahitan sederhana menerus itu boleh ya untuk agar memastikan jaringan mukosa itu benar-benar tersambung ya benar-benar terjahit ya. Jadi adik-adik mungkin masih di semester 3 nanti akan diajarinya di semester 5 ya jahit menjahit ya. Bagaimana tipe jahitan atau teknik jahitan yang bisa digunakan ya berdasarkan pertimbangan jaringan-jaringan yang akan dijahitnya. Jadi ada banyak tipenya ya. Ada sederhana terputus, sederhana menerus ya. Ada apa namanya? Longitudinal, ada matras horizontal, matras longitudinal ya dan sebagainya ya. Oke. Dan lapis yang kedua selanjutnya dijahit ya. Nah, dikaitkan dengan mukosa ya dan berkelilingnya. Jadi setelah dipastikan yang mukosa terjahit, nah baru lapisan muskularis dijahit. Nah, karena ini yang lapisan yang ini ya yang akan berkontraksi kan ketika otot polos ini akan melakukan gerak peristaltik. Ya. Jadi muskularis ini dijahit, nah tapi jangan lupa nanti juga dipastikan mengelilingnya itu benar-benar rapat. Dan jahit jangan sampai membuntu loh ya. Jangan-jangan kalian nanti ini esofagus dijahit terus sampai nutup gini esofagusnya, jangan, hati-hati juga ya. Kalau itu menimbulkan masalah baru nanti ya. Sama saja kalian membuntu esofagus, tidak menjahitkan gitu ya. Makanya harus terlatih betul ya. Ya memang bagaimanapun kalau menjahit ini jangan sampai lah ya praktikumnya praktikum daring. Anjing kalau kamu zoom aja kan nggak sembuh kan tetap harus dilakukan tindakan hands on ya. Nah, jadi ini nanti harus kalian latih betul ya, jangan sampai daring. Meskipun kamu jahit sendiri dari rumah gitu, tapi tetap harus dipantau ya, biar nggak ngasal nanti. Nah, kemudian pastikan sampai jahitan lapisan muskularis selesai. Ya, nah, tinggal nanti lapisan adventisia. Nah, kalau lapisan adventisia, jadi ini lapisan muskularis ya. Nah, ini lapisan muskularis nih, masih belum menjahit adventisia. Kalau adventisia sudah dijahit, nah nanti strukturnya menjadi rapi seperti ini adik-adik. Ya. Nah, kemudian setelah semuanya 3 lapisan itu terjahit dari dalam keluar, dikembalikan esofagusnya ke dalam. Nah, ya baru jahit lapisan otot demi otot tadi, mulai dari lapisan ketiga sampai lapisan pertama. Karena lapisan pertama sampai ketiga kan ada di insisi. Dan jahitnya harus mulai dari lapisan yang paling dalam, lapisan yang ketiga, sampai ke cutaneus coli. Jadi jangan langsung ke cutaneus coli dijahit ya. Sedangkan lapisan sterno lapisan kedua nggak dijahit ya. Nah, berbahaya itu nanti ya. Nah, ya jadi ini ya, muskulus lapis dari sternocephalicus ya. Itu dijahit. Nah, kemudian sampai ke lapisan yang paling luar ya. Musculus cutaneus coli sampai cutaneusnya sendiri ya atau kulitnya sendiri. Nah, harus dijahit ya. Nah, demikian ya. Nah, ini adalah otot yang dari dalam ya. Nah, musculus sternocepal ini yang mulai dijahit ya. Nah, sampai di yang coklat ini adalah musculus musculus cutaneus coli yang dijahit. Nah, nanti sampai kulit yang warna coklat ini yang harus dijahit. Ya, tapi memang sekarang kan sudah ada lem bedah itu, jadi tinggal dilem gitu aja terus ditekan gini sudah nutup ya, atau pakai staples itu juga sudah ada ya. Nah, tapi bagi adik-adik yang mungkin itu kan mahal ya. Mau kita tarik berapa pasien kalau misalkan kita pakai lem atau staples jahit gitu ya. Nah, sehingga kita ya gunakan aja ya benang jahit biasa ya. Ala-ala tukang jahit gitu ya, tapi profesional ya. Jangan jahit yang kalian uraan gitu ya. Jadinya kayak orang ngobras gitu ya. Biar tahu bedanya jahitan dokter sama jahitan tukang gitu. Nah, ya sampai lapisan
cutaneous coli ya harus dijahit ya, dan terakhir adalah lapisan kulitnya harus dijahit. Ya, oke. Selesai. Ada yang ditanyakan? Dok, mohon maaf. Iya. Kan kemarin itu saya baru ingat ternyata belum ada sesi pertanyaan, itu bagaimana ya, Dok? Iya, benar. Ayo, pertanyaan. Berarti Pertanyaannya ke sekalian saya sekarang aja, itu, nggak Dok. apa-apa. Silakan kalian aja yang bertanya ke saya, ya nggak usah bertanya ke temenmu ya. Nggak apa-apa. Dok, misi dok. Penilaiannya nanti kalian nyatet aja di chat Halo, ya. Ya berapa. halo. Atau gini, halo, iya masuk kok. Atau gini, atau kalau ada yang tanya silakan ditujukan ke siapa suruh jawab. Maksudnya ditujukan ke kelompok siapa suruh jawab. Nah, nanti akan saya ini kan. Saya apa namanya? Saya luruskan. Nah, nggak apa-apa wis. Ayo, nggak apa-apa. Masih ingat kan kelompok A1, A2, A3 ya? Nah, yang Maaf bertanya dok, kan berarti kelompok permisi B. dok. Maaf berarti itu pertanyaannya ditunjukin ke langsung kelompoknya atau kayak semua presentasi kemarin A1, A2 sama A3 dok. Terus nanti ditunjukin ke kelompok A1 itu ke siapa gitu ya dok? Ya, langsung penanya kelompok B sampai ya, siapa Mbak? Maaf, Mbak, maaf. Ini saya sedang sibuk ya. Enggak. Saya sedang sibuk ya. Makasih. Enggak, makasih ya. Tukang tipu, maklum. Mau hipnotis kalian. Enggak berunding. Ya, jadi gini ya Dewi ya. Coba yang kemarin kelompok B1 sampai kelompok C6 ya. Sorry, C3. Monggo bertanya ke kelompok A1 sampai A3 sekarang. Silakan A1 sampai A3 menjawab. Ya, saya berikan kesempatan waktu. Apa sudah lupa materi yang kemarin? Halo? Iya, Dok. Nah, ayo nggak apa-apa, silakan bertanya. Dicatat. Jadi nanti habis bertanya, tolong dicatat di chat ya, di chatnya itu ya. NIM-nya berapa, pertanyaannya apa ya toh. Nah, nanti si penjawab juga catat namanya NIM-nya berapa, jawabannya apa ya. Nah, tapi gini, tetap adik-adik ngomong di sini, diskusinya tetap di sini. Jangan cuma di chat. Ya, di chat itu saya hanya untuk mempermudah pencatatan. Nanti kan saya rekap nilainya. Nah, nanti saya tinggal baca di chatnya aja. Yang tanya orang ini, yang jawab orang ini, gitu loh maksud saya. Izin bertanya. Tapi tahu dok mau tanya ke kelompok siapa dok? Ya. Apa gimana, Dik? Nggak tahu mau tanya ke kelompok siapa atau mungkin bebas saja ya dok ya? Misalnya siapa yang jawab? Iya, bebas saja, monggo, bebas saja. Bebas saja, nggak apa-apa. Mau tanya. Mungkin tadi udah ya, nah ini kelompok A1 sampai A3 siap-siap. Ya. Yang mau jawab siapa? Ya mungkin tadi. Oke, monggo. Mungkin tadi sempat dijelasin dokter di PPT, cuma tadinya jaringan juga, jadi mungkin belum, mungkin udah, jadi nggak tahu ya. Mungkin tanyanya gini, arah insisi yang baik buat penanganan esophageal foreign body ini longitudinal, transversal atau bagaimana dan kenapa alasannya? Oke, kelompok A1 sampai A3 siapa yang jawab? Langsung cepat. Zanti jangan lupa tulis NIM di chat. Ya. Sama tolong dicatat pertanyaannya di chat. Diketik.
Ayo langsung, yang jawab siapa? Ayo A1 sampai A3. Kemana presenternya semuanya ini? Halo? Ya ampun, A1, A3 nggak ada Pak ini. Halo? A3? Coba A3, menjawab ya, Dok. A1 sampai A3. Ya. Ayo segera dijawab. Loh, Izin menjawab Dok dari kelompok A2. penjawab. Iya, gimana? Namun sebelumnya ini berdasarkan karangan dari kami aja. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ingin dibenahi dipersilakan. Jadi kalau menurut kelompok kami itu longitudinal. Alasannya seperti yang tadi udah dijelasin. Jadi kan kalau misalnya longitudinal itu akan lebih apa ya, kayak mempermudah untuk bukan pengambilan, seperti kayak menjauhkan vena, arteri, dan nervusnya. Kalau misalnya transversal, bayangannya kami itu kayak agak lebih mempersulit untuk pengisian mereka-mereka yang gitu, Dok. Itu kalau menurut kelompok A2. Mungkin sekian jawaban dari kelompok A2. Oke, Terima ada kasih. jawaban yang lain. Dari A3, Dok, coba menjawab. Ya, gimana? Kalau dari diskusinya A3 itu, kalau menurut kami, memanjang atau longitudinal, karena itu kan searah dengan ototnya. Jadi kalau semisal dalam insisinya itu mengarah apa ya, tegak lurus dari ototnya atau transversal itu, nanti kan arahnya memotong atau memutus dari muskulusnya gitu, juga bisa beresiko ke arteri vena yang ada di sekitarnya. Jadi lebih searah memanjang juga seperti arah dari saluran esofagusnya, ototnya gitu, Dok. Terima kasih. Oke. Cukup? Ada pertanyaan yang lain? Ya, ada jawaban yang lain? Ada? Izin menambahkan, Dok. Saya Tiara dari A2 ingin menambahkan pernyataan dari Arifia tadi. Sama kayak katanya kelompok A3 Roro tadi, longitudinal kan soalnya arah muskulusnya juga longitudinal gitu. Dan kalau transversal nanti muskulusnya bakalan terpisah. Terus kemungkinan besar juga nanti vena, arteri venanya itu juga nanti putus gitu. Kasih, Dok. Saya gini. Pengertianmu longitudinal itu gimana toh?
Nah, seperti ini. Muncul ya slide-nya di PPT ya? Muncul. Muncul dong. Ya, tak pilihkan sudut pandang yang pas. Iya ya, yang mana ya? Nih. Kayak gini lah. Nah, longitudinal itu gimana? Coba kamu coret-coret sih. Pakai annotation di situ. Ini kamu siapa ya? Mana? Coret-coretnya mana? Oh iya, yang mengkreng itu ya, kuning itu ya. Iya, kalau Oke. Tiara nangkepnya gitu longitudinal, Dok. Iya. Oke ya. Jadi memang demikian, insisinya seperti itu. Jadi bedakan ya, adik-adik mau menginsisi sama menyembelih. Kalau menyembelih gimana arahnya? Transversal dok. Kalau itu menyembelih, ya bukan membedah, menginsisi, ya. Jadi bedakan ya. Nah, oleh karena itu adik-adik juga harus tahu arah serat otot. Otot dari hewan ini, otot leher itu kan enggak, arah garisnya kan enggak gini kan. Nah, ya arah garisnya dia kan enggak lurus-lurus gini. Ya. Nah, dia kan arahnya kan lurusnya kan ke belakang sono. Nah, ya. Nah, makanya kita harus mengikuti arah seratnya, yaitu potong longitudinal, ya, bukan potong transversal, ya. Kalau gini akan menyembelih kan gitu. Nah, ya, jadi itu yang diharapkan, ya, insisinya. Oke, ya. Pertanyaan yang lain, monggo. Yang jawab tadi tolong chat nama di itu ya, di mana itu? Di ya, tulis nama. Dicek. Tulis nim aja di ini di chat. Izin Oke. bertanya. Halo dok. bertanya. Ya ampun dok. Oke. Bapak. Gimana? Siapa dulu ya? Siapa dulu enaknya? Ayo bos. Silakan Kori dulu nih Menang-menangan. dok. Kori dulu dok. Iya udah, terima kasih. Itu Ini kamu dok, satu kamar sama saya ingin Faraiza, bertanya. tak? Siapa Ya, dok? Far. Kamu temannya Faraiza. Enggak. Faraiza anak Kesmas itu loh, enggak ya? Iya temannya Farah dok. Oh, lah kok enggak? Kamu anu ta? Marahan ta? Enggak satu kamar gimana dok? Enggak dok. Oh. Iya. Ini ingin bertanya ke kelompok A1 sampai A3. Kasusnya kan anjingnya itu yang terkena esophagus foreign body kan umur 2 tahun. Nah, benda makanan yang akan nyangkut di esophagus kan yang ukuran makanannya lebih besar dari esofagusnya itu. Pertanyaannya, apakah esofagus itu akan membesar sesuai umur anjing tersebut, dan jika memang membesar, apakah kemungkinan anjing yang umur lebih dari 2 tahun tidak mengalami esophageal foreign body karena esofagusnya membesar? Terima kasih. Tetap akan mengalami, Dek, karena memang struktur ukuran makanan itu yang ini akan memiliki peluang besar untuk Loh, kok aku sih jawab ya? Makanya Kok tadi saya yang jawab ya? Iya, mestinya kan kamu harusnya tanya ke kelompok ya. Tadi saya yang Tadi jawab. Jori udah bilang kan kelompok A1 sampai A3. Oh iya. Cari pertanyaan yang lain, Cor. Kok jadi saya yang berpihak pada A1 sampai A3? Oke. Cari pertanyaan lain, Cor. Jadi jawabannya ukurannya bakalan tetap sama, dok? Iya, enggak beda. Ukurannya tentu membesar. Tapi bisa sampai lebih dari 2 tahun pun bisa kelolokan. Betul, masih tetap memiliki peluang kemungkinan. Dia kan bukan ular. Ular itu meskipun
mangsanya lebih besar dari tubuhnya dia ya masuk ya. Nah, karena dia kan leher semua gitu ya. Enggak, ya karena dia memang ada bagian mana leher, mana apa namanya, mana toraks ya, mana lumbal dan sebagainya ya. Tapi ini masalahnya adalah esophagus mamalia ya, itu ya tidak seelastis miliknya. Ya tidak bisa menyesuaikan ukuran makanan ya. Ya kalau ukuran makanannya terlalu besar ya tersangkut ya tetap ya. Meskipun seiring bertambahnya waktu memang esofagus ikut membesar ya. Nah, gitu ya. Jadi saya mewakili kelompok A1 sampai A3 ya. Jadi saya yang dapat nilai ini kalau gitu ya. Iya, Dok. Terima kasih, Dokter. Dok, Oke. mau tanya lagi Monggo, pertanyaan. berhubungan dengan Izin bertanya, Dok. pertanyaannya Curi, Dok. Ya, oke. Ya, monggo tanya lagi. Kali ini saya nggak mau jawab. Hanifah dulu aja Ya, deh. gimana? Tanya. Jadi aku dulu nih. Ya. Izin bertanya. Tadi kan untuk yang incisi dari luar tadi kan longitudinal. Nah, saya tadi melihat dari PPT, dari video yang ditayangkan kelompok yang secara pembedahan itu kan untuk incisi esofagusnya sendiri itu transversal, melintang gini intinya. Itu alasannya karena apa ya? Ayo kelompok. Kemarin menjelaskan gitu ya, ada kelompok yang menjelaskan irisan transversal ya. Di videonya dok, sama di PPT-nya ada itu preparatnya dok. Oke, ayo coba dijawab. Yuk langsung. Halo, A1 A3. Saya jawab nih habis ini. Halo, lama sekali buka bukunya. Halo, woi. Masih berdiskusi sepertinya, Dok. Diskusi lewat apa? Anu tak, kalian punya grup chat pribadi gitu, A1 sendiri, A2 sendiri gitu ya? Ada grup di dalam grup gitu ya? Negara dalam negara gitu modelnya ya? Ada yang mungkin merasa nggak dimasukin ke grupnya? Saya tak coba switch ke WiFi dulu ya. Katanya sudah stabil. Oke.
Ayo, sudah diskusinya? Atau perlu saya break out ini biar diskusinya enak. Barangkali ngechat, ngetik itu lama ya. Atau sekalian mungkin ada pertanyaan yang lain yang mau dibuka, ya bisa menjadi pertanyaan terakhir. Iya dok, saya ingin bertanya dok. Biar Iya, sekalian dok. didiskusikan oleh kelompok. Gimana Jo? Kemarin nih, kalau tidak salah ada satu kelompok yang berbicara tentang gag refleksnya anjingnya, dok. Itu katanya bisa, itu lebih baik. Nah, saya ingin bertanya, organ penentu bahwa sebuah hewan atau tentunya anjing itu yang bisa membuat gag refleksnya bagus itu di mananya, dan apakah beda ras anjing itu bisa beda gag refleksnya gitu, dok? Apa dek? Gag reflex. Gag reflex. Kayak oleh gitu. Oh. Iya. Saya dengarnya kok guide reflex. Guide itu apa namanya? Cara dia berjalan. Gag reflex. Oke. Kamu lama-lama kok mirip Avan ya? Oke, lanjut. Silakan didiskusikan oleh kelompok yang mau menjawab baik A1 sampai A3. Dok, saya mau coba menjawabnya Hanifah dulu. Ya. Itu kenapa transversal nggak longitudinal? Menurut saya itu soalnya kan kalau longitudinal kan berarti kan memanjang ya intisisinya. Nah, kalau dipotong kayak gitu tuh nanti akhirnya yang kejahit kan semakin banyak ya, Han ya. Jadi lebih lama sembuh. Jadi diambil aja yang dia tuh mengisi sedikit mungkin biar tetap bisa ngeluarin tulangnya dan meninggalkan scar yang sedikit mungkin gitu. Terus kalau untuk Jonathan, oke, ditanggepin dulu Tom. Tanggepin dulu. Halo Hanifah. Iya. Iya Han.
tanggapannya. Iya. Anak Nifa. Nggak tanya, boleh menanggapi nggak sih, Dok? Iya, boleh. Ya, gimana tanggapannya? Itu dipotongnya transfer berarti bukan karena ini ya, Cin, bukan karena struktur tunika muskulosa di esofagus yang ada sirkulernya, bukan? Itu bukan tanggapan ya, pertanyaannya. Iya bisa sih, tapi itu aku barusan ngecek itu ada yang layer sirkular sama yang layer longitudinal. Jadi kayak ya kok dipotong gini atau gini tuh ya sebenarnya ada yang melawan sih. Oke, terus gimana? Ini tadi kalian kuliah sejak jam berapa, Rek? 1. Oh, sejak jam 1 kan ya? Lo tahu gitu tadi kuliahnya pagi jam 8 ya mestinya ya? Iya, Dok. Iya. Soalnya GH-nya. Iya, kalian kalau hari Selasa gini nih sebenarnya kuliah mulai jam berapa sih? Jam 7. Ya. Loh, nah kok jam 1? Jam 7 tadi ngapain berarti? Dimundur GH-nya, Dok. Oh gitu. Oh iya, Rek tahu gitu tadi jam 8. Kiranya kalian kuliah GH-nya ya sampai jam 9. Oke lah, tak apa. Oke, ada lagi? Ada lagi. Ada jawabannya? Ya. Sudah? Ya. Jawab dulu ya. Sambil ada ya kenapa kok ada secara universal ya tidak longitudinal ya. Memang ada sebuah ini ya cara ya. Karena kan bagaimanapun ya lapisan di apa itu namanya esofagus ya itu ada otot yang sirkuler dan longitudinal ya sama seperti yang disampaikan tadi. Dan yang di otot bergaris pun yang di muskulus itu ya itu kan sebenarnya struktur brachiocephalikus kan nggak memanjang gini tapi kan membelok ke bawah itu yang di insisi ya secara transversal juga bisa sebenarnya ya tapi tergantung ini kita menginsisinya. Kalau kita tanpa menginsisi brachiocephalikus itu ya hanya musculus sterno ya maka longitudinal saja, jangan memotong transversal. Ya, tapi kalau juga harus ikut memotong transversal. Ya karena kan kalau apa namanya kalau sterno tadi kan lurus terus gini pakai leher. Nah kalau brachiocephalikus kan gini, nah, ada yang ke bawah kan yang arahnya kan, nah yang lurus gini nih loh ya, yang kalau gini. Nah ya terlebih tadi orientasinya memang cenderung ke daerah itu ya brachiocephalikus. Nah tapi kalau kita ya pilih ini sajalah yang aman saja ya, yang satu serat otot saja yaitu daerah sterno tadi sehingga hanya cukup satu irisan longitudinal tanpa ada yang transversal ya. Ribet soalnya ya terlalu lama nanti jadinya kerjanya. Oke ya jadi itu jawabannya ya. Pun sama kalau misalkan adik-adik mengiris otot esofagusnya sendiri ya ototnya diiris gini terus diiris gini itu sebenarnya saya juga nggak merekomendasikannya langsung saja iris gini ya kok gini langsung iris saja seperti ini ya cukup ya searah saja nggak apa-apa ya tidak perlu memperhatikan otot longitudinal, otot sirkulernya. Kita nggak tahu karena itu struktur histologis. Nah,
Jadi nggak tahu nanti ini yang mana ya, batasnya sirkuler mana yang longitudinal ya. Jadi nggak tahu, mending dipotong aja langsung gitu aja ya. Atau nanti dijahit itu juga akan sembuh. Ya enggak. Jadi tidak terlalu mempermasalahkan ya. Nah, tapi memang jangan sampai lah arah serat otot itu kalian lawan ya. Melawan arah serat otot itu usahakan jangannya dihindari. Ya biar tidak memperpanjang proses wound healing, penyembuhan luka ya. Oke, itu ya kurang lebihnya. Silakan jawabannya Jonathan. Ya. Gag refleksnya. Mau menjawab punya Jonathan boleh nggak, Dok? Iya, siapa? Monggo. Cinta, Dok. Jadi gini, Jo. Kalau masalah organ apanya aku juga kurang tahu, tapi setahu aku tuh gag refleks itu respon stimuli dari kalau misalnya itu ada stimulasi di daerah pharyngeal wall atau lidah bagian belakang ataupun daerah tonsil. Masalah anjing yang punya gag refleks yang baik itu menurut aku tuh lebih karena pola makannya sih. Kan mereka itu berevolusi bercabang dari serigala, karena yang kita tahu sendiri serigala itu makan apa aja dan dia makannya itu dalam ukuran yang besar-besar gitu loh. Jadi gag refleksnya itu kayak more like defense mechanism in case mereka makan hal yang seharusnya nggak mereka makan, entah itu makanan basi atau makanan yang ya misalnya ada kayak tulang atau apanya gitu. Tapi bisa aja gag refleks itu nggak berhasil saat makanannya itu udah terlanjur masuk ke esofagus, dan apalagi kalau seperti tulang tadi ya ataupun kait gitu atau apa yang punya ujung-ujung lancip itu tuh bisa nyangkut, bisa menyebabkan obstruksi sih. Gitu sih, Jo. Ya. Jadi gini, gag refleks itu semua karnivor itu pasti akan mengalami. Ya karena apapun jenis karnivornya, apapun jenis makanannya, kalau dia membuat sumbatan itu pasti akan gag refleks. Kenapa kok seperti itu? Ingat ya, peristaltik itu kan kenapa kok ada peristaltik? Itu kan dari gini. Ya peristaltik itu kan ada karena tekanan yang di bawah atau usus bagian bawah itu lebih rendah ya dibanding tekanan yang di atasnya. Jadi bisa didorong masuk. Nah, ketika makanan tersumbat, nah maka peristaltik itu enggak masuk sampai enggak lancar sampai ke bawah. Nah, di bawah itu menunggu. Nah, sebenarnya respon menunggu itu membuat peristaltik yang di bawah itu akan membuat sebuah gerakan refleks kembali. Nah, itulah kenapa hentakan yang lebih cepat kalau misalkan gini. Kalau gerakan usus bawah itu lebih cepat dibanding yang atas, maka akan terjadi respon muntah kan gitu. Tapi kalau respon atas itu lebih tinggi dibanding yang bawah, maka akan terjadi dorongan. Nah, lain halnya yang terjadi di dekat anus. Kalau tekanan dari usus halus itu lebih besar dibanding yang di usus besar, maka akan terjadi di halus menuju ke usus besar, sehingga terjadi diare karena peristaltiknya lebih tinggi di daerah usus halus dibanding usus besar, sehingga nggak sempat untuk reabsorpsi air. Nah, tapi kalau tekanan di usus besar itu lebih tinggi dibanding tekanan dari usus halus, nah maka yang terjadi ya kita hewan itu tidak akan mengalami ini, tidak terdefekasi, nggak akan ya. Nah, itu bisa jadi banyak penyebabnya, bisa torsio, bisa volvulus, ya bisa invaginasio ya, bisa intussusceptio ya. Nah, itu beberapa penyebab. Nah, oleh karena itu hewan kalau misalkan apapun ya karnivor ketika terhambat makanan masuk ke lambung itu terus nyantol di tengah-tengah ya, itu mesti dia akan memberikan respon gag itu tadi karena menunggu peristaltik yang di bawah kok nggak muncul makanan sehingga dia akan dihempaskan ya dari bawah itu akan keluar sehingga akan muntah ya semuanya sampai lambung itu ditunggu oleh usus halus, mana ya kiriman makanannya kok nggak datang. Nah sehingga oleh usus halus itu akan menghentak ya, daerah lambung, jangan-jangan ada masalah di saluran cerna bagian atas. Nah, sehingga dari bawah ini akan mendorong gitu ya, sehingga akan mendorong untuk keluar ya, muntah dan sebagainya. Itu adalah proses fisiologis yang semuanya sudah diatur oleh medula oblongata ya. Pusat kendali muntah ada di sana ya. Nah, sehingga ketika saluran cerna bagian bawah itu tidak kunjung menerima kiriman dari atas ya toh,
ya maka di bawah akan merongrong. Sama seperti filosofi. Kalau yang dari atas, itulah sebabnya juga rasanya semuanya karnivor itu akan mengalami gag itu tadi ya. Kucing gitu kan gitu ya, makan durinya ikan gitu ya. Padahal itu makanannya hariannya dia gitu ya. Nah tiba-tiba ada duri yang nggak cocok gitu ya, tersangkut atau apa gitu kan, dia kan tiba-tiba kan mulutnya kan kayak gitu kan tiba-tiba kan ya kan mau apa kayak mau memuntahkan sesuatu gitu ya. Terus tersengal-sengal kan perutnya kan. Nah, tersengal-sengal terus habis itu kan nafasnya kan sudah mulai meninggi gitu kan ya. Nah, terus nanti kan lehernya kan memanjang gitu, nggak lama kan muntah, ya memuntahkan sesuatu. Dimulai dari lendir ya, lendir keluar itu baru bior gitu ya, makanannya keluar semua. Padahal hanya untuk mengeluarkan satu duri kan gitu. Ya, nah, rasanya itu semuanya gitu ya, karena proses peristaltik itu kalau nggak lancar ya gitu, ujung-ujungnya kalau nggak muntah ya diare. Kalau muntah itu berarti tekanan dari bawah itu lebih tinggi dibanding yang permukaan, sehingga ditekan ya di apa namanya seperti di gini muntah. Pun sama kalau diare berarti tekan kuat, nah yang bawah ambior. Nah, jadi itu ya, itu semuanya kembali ke sistem peristaltik dari saluran cerna. Ya. Nah, jadi kenapa dia harus dimuntahkan, kapan harus sebenarnya muntah itu pun juga respon fisiologis. Ya tidak, karena kan itu kan racun masuk kan mesti dimuntahkan oleh dia. Nah, yang jadi masalah apabila keracunan kan sampai keluarkan busa ya, sampai nggak sadarkan diri, itu yang bahaya, itu nggak fisiologis itu ya. Nah, muntah terus apa itu namanya? Kalau kita dulu kalian pernah kecil gitu ya, mungkin makan permen gitu ya, kelolotan permen itu kan keluar ya bior gitu ya. Nah itu kan salah satu bentuk pertahanan tubuh muntah gitu ya. Pun sama seperti diare itu ya proses pertahanan tubuh untuk mengeluarkan infeksi. Nah tapi bagaimanapun pertahanan tubuh ya, nah ketika muntahnya itu kok sehari sampai frekuen ya, sehari diarinya sampai frekuen berulang kali ya itu sakit ya, harus segera diobati ya. Nah, jadi itu ya gag reflex ya. Kirain guide, dengar saya kok guide reflex. Guide reflex berarti kan apa namanya? Jalan terus tiba-tiba kaget kan gitu. Nah, oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Jadi anjing itu memang sering ya mengalami kelolotan tulang yang dia mut-mut sendiri gitu ya. Ya sama seperti kalian kalau ngemut-ngemut permen terus tiba-tiba ya kelolotan atau makan coki-coki terus nggak sengaja itu kulit apa plastiknya terus tertelan gitu ya, hati-hati ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, ya kasusnya yang untuk kasus kedua sudah saya upload ya. Oke, kelompok B ya presentasi. Case yang kedua ya. Baik, terima kasih ya. Nanti PPT-nya akan saya upload ini ya di aula dalam bentuk PDF ya untuk bahan belajar adik-adik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dok. Terima kasih dokter. Oi. Apa Zan? Semongko.